Halo, selamat pagi, Sobat Dinamis semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik dan sehat selalu. Sambil buka YouTube menonton channel kesayangan Anda. Channel Dynamic News and Stories hari ini akan menghadirkan sejarah perkembangan mobil dari masa ke masa. Bagaimana mobil dari zaman dulu sampai sekarang? Mobil sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. Keberadaan mobil sangat membantu mobilitas manusia saat melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi sekarang, model dan tipe mobil sudah sangat beragam. Mulai dari family wagon atau sekarang lebih dikenal dengan sports utility vehicle (SUV), hingga kelas sedan luxury yang memberi kenyamanan lebih. Mesin yang ditawarkan pun sudah sangat beragam. Seperti kelas 1,000 sampai 1,500 cm3 untuk mobil-mobil perkotaan. Atau mobil bermesin di atas 2000 cm3 yang banyak digunakan oleh mobil-mobil dengan penggerak 4 roda. Namun kali ini kita tidak akan membahas varian mobil yang ada saat ini. Kali kita akan menjelajahi sejarah mobil. Bagaimana proses dan perkembangan mobil dari abad 19 hingga memasuki milenium kedua ini. Mari sama-sama kita simak bersama-sama. Ras 1880-an. Jauh sebelum orang lain memikirkan sesuatu yang bisa membawa mereka ke tempat lain dengan lebih mudah, sebenarnya Leonardo da Vinci sudah membuat konsep mobil pada 1478. Konsep ini belum menggunakan mesin dan masih berupa sketch di atas kertas. Ratusan tahun kemudian, sebuah kendaraan bermesin mulai dibuat manusia. Menggunakan mesin uap ini digunakan untuk membantu pergerakan kebutuhan militer Prancis pada 1870-an dalam membawa peralatan perang. Mesin uap ini dibantu oleh 3 roda penggerak. Kecepatannya saat itu diyakini sama dengan kecepatan manusia saat berjalan. Dekade 1880. Penemuan mesin diesel pada 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil. Tepatnya pada Januari tahun 1882, ketika sebuah mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan dan kemudian banyak digunakan masyarakat. Saat pertama dibuat, mesin diesel ini muncul sebagai tonggak karena mampu membuat mesin yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Mesin diesel terus dikembangkan dan masih tetap digunakan sebagai salah satu mesin mobil. Cikal bakal mobil 1886. Setelah itu barulah muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin. Menggunakan 3 roda sebagai penggerak, kendaraan ini diciptakan oleh ahli mesin asal Jerman, Karl Benz pada 1885. Tak mau kalah, di Amerika Serikat Henry Ford telah membangun mobil pertamanya pada 1886. Inilah cikal bakal mobil-mobil di era modern. Dekade 1900. Di awal abad ke-20 ini, mobil-mobil sederhana yang sudah diciptakan mulai mengalami evolusi. Saat pertama diperkenalkan, mobil saat itu belum menggunakan setir bulat seperti yang kita kenal saat ini. Sebelum 1900, setir mobil berbentuk setengah lingkaran saja. Bahkan ada yang menggunakan semacam tongkat untuk menggerakkan roda depan ke kanan dan ke kiri. Setelah 1900, setir bulat mulai dipakai dan memang lebih memudahkan pergerakan mobil. Mobil pertama, Henry Ford. Kecepatan mobil pun sudah mulai bertambah tinggi. Bisa mencapai 15-20 km per jam. Sudah lebih cepat dibanding kecepatan orang berjalan kaki yang sekitar 6 km per jam. Karena itulah pemerintah negara bagian Alabama, Amerika Serikat, membatasi kecepatan maksimal mobil saat itu, hanya 12 km per jam. Di era ini, Ford mulai mengenalkan model T yang fenomenal. Berkat bantuan mesin, proses pembuatan mobil ini melesat dari 7,5 unit per jam menjadi 146 unit per jam. Pada 1913 lahir mesin hibrid pertama di dunia. Adalah Ferdinand Porsche yang menemukan mesin hibrid yang diberi nama Lonely Porsche Mixte Hybrid. Usia Porsche saat menemukan mesin ini baru 18 tahun. Dekade 1920. Di dekade ini, mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan sudah menjadi industri yang terus berkembang seiring munculnya penemuan-penemuan baru yang terkait mobil. Mobil Desember tahun 1920. Di Amerika Serikat bahkan banyak bermunculan industri yang menciptakan mobil dari mulai skala kecil hingga skala besar. Namun, tampaknya hanya mereka yang bermodal besar saja yang mampu bertahan. Dari sekitar 253 industri kendaraan pada 1908, jumlahnya menjadi hanya tinggal 44 saja pada 1929. Dari jumlah itu, 80% pasar dikuasai oleh Ford, General Motors, dan Chrysler.
Pada dekade ini, mulai diperkenalkan radio mobil. Sehingga pemilik mobil tidak lagi merasa kesepian ketika berkendara seorang diri. Dekade 1940. Di pertengahan abad 20 ini, kondisi dunia tengah dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena imbasnya. Mereka jadi fokus untuk menciptakan kendaraan yang bisa bermanfaat di medan perang. Di militer tahun 1940-an, salah satu penemuan terpenting di dekade ini adalah kendaraan dengan penggerak 4 roda, four-wheel drive. Kendaraan ini sangat pas digunakan untuk medan perang yang punya kondisi tanah tidak rata. Kendaraan militer ini punya kecepatan yang cukup tinggi meski harus menjelajahi wilayah berkontur naik turun. Saat ini, orang mengenalnya dengan sebutan Jeep. Dekade 1950. Setelah Perang Dunia selesai, pabrikan otomotif kembali bisa mengembangkan teknologi yang mereka miliki saat itu. Muncul mesin dengan teknologi injeksi pada Januari tahun 1951. Mobil pertama yang menggunakan mesin injeksi ini adalah Gulf Superior dan Goliath GP700 Sports Coupe. Kedua mobil ini resmi dipasarkan ke masyarakat dan mendapat sambutan cukup positif. Mobil Goliath GP700E awal 1956, teknologi baru kembali ditemukan. Kali ini prototipe catalytic converter mulai dibuat. Ini merupakan imbas dari kecemasan masyarakat saat itu terhadap jumlah karbon dioksida yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang makin meningkat. Namun, teknologi karya Eugene Hooley tersebut saat itu masih sebatas uji coba dan diterapkan untuk mesin berbahan bakar bensin. Tapi, ide ini bisa dibilang sudah jauh melangkah ke depan dibanding teknologi yang berkembang saat itu. Dekade 1960, sejarah mobil memasuki era yang lebih maju. Mobil sudah semakin memasyarakat dengan desain yang lebih kompak dan fungsional. Volkswagen tahun 1960. Hal ini tak lepas dari pengaruh kehadiran Beetle yang punya desain tidak biasa dan digambarkan sebagai mobil rakyat. Beetle menjadi inspirasi dari kemunculan seri Corolla, Civic, dan Focus yang merupakan mobil pionir dengan desain lebih simpel dan tidak besar. Sejak saat itu, produsen mobil mulai berlomba menciptakan kendaraan yang lebih simpel. Dekade 1970. Sisi keamanan penumpang di kendaraan mulai diperkenalkan di dekade ini. Dimulai dengan munculnya teknologi airbag pada 1974. Ditambah dengan sabuk pengaman yang bisa membantu penumpang terhindar dari cedera parah saat mengalami kecelakaan. Wagon 1970. Hal ini tak lepas dari kecepatan mobil yang terus bertambah tinggi. Mesin-mesin yang digunakan punya kapasitas semakin besar yang berdampak dengan kecepatan maksimal yang lebih tinggi. Terbukti pada 1970, sebuah kendaraan bermesin khusus mampu melesat hingga 1000 km per jam. Kendaraan yang diberi nama Blue Flame ini ditabiskan sebagai kendaraan tercepat di bumi saat dilakukan tes di padang garam Bonneville, Utah, Amerika Serikat. Dekade 1980 dan 1990. Setelah Amerika Serikat sempat merajai otomotif dunia beberapa dekade, mulai 1980, muncul pesaing berat. Jepang yang porak-poranda akibat perang, sudah mulai kembali bangkit. Merek-merek Jepang seperti Honda dan Toyota bahkan sudah mampu menembus pasar Amerika Serikat. Produsen Jepang menawarkan kendaraan yang berbeda dari produk negeri Paman Sam, sehingga menarik minat masyarakat di sana. Toyota Prius 1997. Teknologi yang dikembangkan pun mampu bersaing dengan mobil-mobil produksi Amerika Serikat dan Eropa. Seperti ketika Toyota untuk pertama kalinya memperkenalkan Toyota Prius yang fenomenal pada 1997. Toyota Prius menjadi mobil hibrid pertama di dunia. Mobil ini menjadi inspirasi dari mobil-mobil berteknologi masa depan yang diproduksi puluhan tahun kemudian. Dekade 2000. Sejarah mobil terus berkembang secara positif pada milenium kedua. Sejumlah teknologi terbaru banyak bermunculan. Semuanya bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Honda FCX Clarity 2007. Keinginan menciptakan kendaraan ramah lingkungan terlihat saat Peugeot mampu membuat pemerintah dan produsen otomotif di Eropa mulai menggunakan filter di mesin mobil. Penggunaan filter ini akhirnya menjadi keharusan bagi seluruh mobil produksi Eropa demi kesehatan para penggunanya. Honda pun tak mau kalah. Pada 2007 pabrikan asal Jepang ini mulai memproduksi mobil berbahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan. Mobil produksi Honda ini diberi nama FCX Clarity. Era tahun 2000-an dan 2010-an. Masa depan tahun 2000-an.
Mobil listrik ketika pembuat mobil yang lama memindahkan aset-aset mereka dari fase EV, sebuah startup kecil yang kelak jadi besar di Silicon Valley, California, baru saja memulai ceritanya. Pada tahun 2008, Tesla merilis EV pertama dengan jangkauan sejauh 322 km yang disebut Roadster. Tesla Roadster dibanderol hanya di bawah $100.000 AS setara 1,42 miliar rupiah, dan bisa berakselerasi hingga 100 km per jam dalam tempo sekitar 4 detik. Tidak seperti hampir setiap mobil-mobil listrik sebelumnya, Tesla Roadster ini memiliki bentuk sporty, keren, serta performa yang cepat. 2 tahun kemudian, Nissan memperkenalkan Nissan Leaf, mobil listrik revolusioner lainnya pada saat itu. Walaupun bentuk bodi Leaf ini tidak sekeren punya Tesla, Nissan Leaf dicap sebagai mobil listrik harian yang sangat praktis. Harganya hanya $25.000 AS setara 356,8 juta rupiah, dengan kredit pajak federal di AS dan bisa menempuh perjalanan sejauh 117 km. Pada bulan Desember tahun 2016, Chevrolet memulai pengiriman mobil listrik jarak jauh pertama dengan harga terjangkau, yakni Chevrolet Bolt EV. Mobil ini hanya dibanderol $30.000 AS setara 428,2 juta rupiah, sudah termasuk kredit pajak federal di AS. Tetapi, yang lebih penting, mobil itu bisa berjalan sejauh 383 km dalam sekali isi daya. Pada tahun yang sama, Tesla meluncurkan sedan kompak Tesla Model 3, yang dirilis ke publik 1 tahun kemudian. Tesla Model 3 memiliki target harga $35.000 AS, setara 500 juta rupiah. Tesla secara singkat memperkenalkan varian seharga $35.000 AS, setara 500 juta rupiah, sebagai varian pesanan khusus pada tahun 2019. Terlepas dari itu, trim teratas dapat dengan mudah bepergian sejauh 482 km dan memiliki angka performa yang benar-benar luar biasa. Terlepas dari harganya, Tesla Model 3 dengan mudah menjadi mobil listrik baru terlaris tahun 2010-an, hanya untuk digantikan oleh Tesla Model Y 2020, dan seterusnya sampai sekarang. Jika ada sesuatu yang bisa dipelajari tentang kemajuan revolusi mobil listrik, yakni adalah bahwa teknologi berkembang begitu cepat. 10 tahun yang lalu, dengan $35.000 AS, setara 500 juta rupiah. Anda bisa membeli sebuah Nissan Leaf yang dipilih dengan baik, dengan jangkauan sekitar 117 km dan output 107 tenaga kuda. Hari ini, Anda dapat memesan Chevrolet Bolt EV dengan jangkauan 398 km dan output 200 tenaga kuda dengan harga yang sama. Tahun 2020 dan 2021 telah membuktikan diri sebagai 2 tahun yang sangat penting untuk pengadopsian kendaraan listrik. Dalam jangka waktu tersebut, Tesla mengeluarkan Tesla Model Y, kemudian Ford memproduksi Mustang Mach-E, serta Volkswagen dengan VW ID.4-nya. Semua EV tersebut menyediakan jangkauan atau jarak tempuh lebih dari 322 km sekali isi daya. Bahkan beberapa di antaranya, seperti Tesla Model Y, dapat melaju sejauh 531 km. Para perusahaan OEM Original Equipment Manufaktur ini sudah membuat langkah besar untuk memajukan kendaraan listrik. Sebab, yang mereka produksi adalah beberapa crossover listrik mainstream yang sangat diinginkan dan dibangun dari awal. Persaingan industri mengarah ke makin banyak pilihan, dan ini semua barulah sebuah permulaan. Mesin yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan menjadi fokus setiap pabrikan otomotif di dunia. Meski masih sebatas skala prototipe, produsen menunjukkan keseriusan mereka terhadap dampak dari makin banyaknya CO2 di muka bumi. Seperti yang dimunculkan VW saat memperkenalkan prototipe kendaraan hemat bahan bakar mereka pada Maret tahun 2013. Saat itu, VW menunjukkan mobil buatan mereka yang mampu menempuh jarak 100 km cukup dengan 1 liter bensin saja. Di dunia balap Formula 1 juga mulai diperkenalkan kendaraan dengan menggunakan tenaga baterai. FIA selaku otoritas balap mobil dunia sudah mulai mengadakan event balap mobil listrik ini pada 2014. Rencananya, pada 2018 ini akan mulai diadakan balapan mobil formula dengan mesin bertenaga listrik. Teknologi paling maju saat ini adalah yang dikembangkan oleh Tesla. Pabrikan ini menciptakan mobil otonom layaknya pesawat dengan mode autopilot. Meski banyak mendapat kritikan, tapi minat masyarakat terhadap mobil otonom ini ternyata cukup besar. Begitulah perjalanan sejarah mobil selama lebih dari 1 abad ini. Semuanya berawal dari penemuan kecil yang terus dikembangkan hingga akhirnya tercipta sebuah mobil yang bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia.
Dipastikan akan terus muncul teknologi dan temuan terbaru dalam dunia permobilan ini. Semuanya bertujuan untuk membuat hidup manusia bisa lebih mudah dan tentu saja tanpa melupakan lingkungan yang tetap bersih dan sehat. Semoga Sobat Dinamis menjadi lebih tahu tentang sejarah perkembangan mobil. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Selalu dukung channel ini untuk bisa berkembang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dinamis.